Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di mushola kita An-Nur ini. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan, yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pertemuan pagi hari ini menambah hasanah pengetahuan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang kitab Jala'ul Afham, yakni syarah dari kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasal pertama, yaitu fi sifatillah al-wajib fi haqqi ta'ala, al-jaiz fi haqqi ta'ala, al-mustahil fi haqqi ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu
memiliki sifat-sifat, ya. Kita harus tahu sebagai seorang muslim, harus sebagai seorang mukmin, yaitu tentang sifat wajibnya Allah seperti apa, sifat jaiznya Allah seperti apa, dan sifat mustahil bagi Allah itu seperti apa. Nah, pada pagi hari ini al-wajibu fi haqqihi ta'ala, yakni tentang sifat-sifat wajib yang ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nadim rahimahullah, telah berkata seorang nazim, yakni nazim bait-bait dari kitab Aqidatul Awam ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada sang nazim atau sang musannif, penyusun kitab ini. Apa yang dikatakan, yakni baitnya wa ba'du fa'lam biwujud bil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun bil khalqi bi itlaqi wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait, dalam nabom Aqidatul Awam, sang musannif menyampaikan wabatu setelah, dan setelah, maksudnya setelah apa? Setelah memuji, setelah basmalah, memuji Allah dan membaca sholawat. Fa'lam, maka ketahuilah, ya kita disuruh diberi pengertian, kita harus belajar, harus mengerti biwujubil ma'rifah, dengan kewajiban makrifat, ya, mengerti, mengetahui. Jadi seorang muslim, seorang mukmin harus mengerti, harus mengetahui, tidak boleh hanya cukup mendengar jari ini. Nah, kita harus tahu, ya, kita harus tahu dasarnya apa. Allah bilangnya Allah itu ada. Jadi siapa? Ya dasarnya Al-Qur'annya seperti ini. Kita harus tahu. Yang kita tahu min wajibin, dari sifat-sifat wajibnya Allah. Ya, ojo jari ini. Sifat wajibnya Allah lillahi, untuk Allah isrina sifat, yaitu Allah memiliki sifat 20. Berapa sifatnya? 20. Yang kita tahu harusnya, karena ini harus ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat 20 ini tidak ada bagi Allah, maka itu namanya mustahil, harus ada. Ya, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun bil khalqi bil itlaqi. Allah, maka Gusti Allah itu mawjud. Gusti Allah itu harus ada, wujud, ya, wujud. Loh, wujud itu ada. Wujudnya mana? Wujudnya di berupa apa? Ya, ini harus ada. Ya, ya, Allah harus ada. Sifatnya, zatnya, juga perbuatannya.
Nah, ini nanti kita buktikan di mana adanya Allah. Qadimun, sifat qadim. Allah itu maha terdahulu. Ya, Allah terdahulu. Batin, Allah kekal. Ya, Allah kekal. Jadi Allah terdahulu juga kekal. Tidak akan rusak. Allah tidak akan rusak. Mukhalifun bil khalqi bil itlaqi. Juga Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang diciptakan, ya, tidak sama dengan mukhalafatul hadis, dengan hal-hal yang baru, ya. Tidak bisa Allah disamakan dengan yang lainnya, ya. Biitlaqi, dengan mutlak, secara mutlak adanya Allah, bedanya Allah dengan yang itu mutlak, ujungnya Allah, tidak bisa di samar-samar, karena ini adalah kewajiban secara mutlak. Wa qaimun ghani wa wa'idun wa'i qadir muridun alimun bi kulli syai'. Qaimun, ya, Allah, maksudnya apa? Qaimun, ya, maha berdiri. Ghaniyun, Allah kaya. Wa wa'idun, Allah esa. Wahid, Allah maha hidup, ya, Allah maha hidup. Qadir, Allah kuasa. Muridun, Allah berkehendak. Alimun, Allah mengetahui. Bikulli syai', terhadap segala sesuatu, ya, Allah mengerti, mengetahui terhadap segala sesuatu. Sami'un basirun al-mutakallimu, ya, Allah maha mendengar. Al-basir, Allah maha melihat. Al-mutakallim, Allah maha berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantazimu, bagi Allah beberapa sifat 7 yang telah tersusun, ya. Sifatnya apa? Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Jadi kudrat, ya, kalau orang sih takdir, Allah kuasa. Iradah, Allah berkehendak. Sam'un, Allah mendengar. Basar, Allah melihat. Hayatun, hidup. Al-ilmu, mengetahui. Kalam maksudnya Allah maha berbicara. Istamar, yang secara terus menerus, jadi tidak berhenti, ya. Kekuasaan Allah tidak berhenti, ya. Penglihatan Allah tidak berhenti, kehidupan Allah juga tidak berhenti, secara terus menerus. Al-mufradatu, ya, mufrad itu, kalau mufrad itu satu kata, al-mufradat itu beberapa kata, maksudnya adalah kosakata dari apa yang kita baca di atas. Wabadu, ya, wabadu fa'lam tadi, maka di sini wabadu ay ba'da dzikri basmalati wal amdalati wassalati wassalami. Maksudnya setelah zikir, mengucap, ya, menyampaikan basmalah, hamdalah, wassalah dan wassalam, sholawat kepada Nabi, ya, karena sang musonef, si musonef penyusun kitab ini di awal adalah abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Nah, itu kan setelah mengucapkan basmalah, hamdalah dan sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, baru akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini penting bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, yakni biwujubil makrifah, yaitu hakikatul makrifah, hakikat daripada makrifat, mengetahui, mengerti, al-jazmul wafiq lil haqqi, yakni kita harus mengerti tentang apa? Tentang sifat-sifat ini yang didasari sebuah kebenaran, kita harus tahu, jangan sampai jari, kalau kita mungkin di awal-awal boleh katanya, tetapi kita sebagai seorang yang mukallaf, yang saya sampaikan, mu'alaf itu orang baru masuk Islam, tapi mukallaf ini orang Islam yang harus mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katanya, jari ini, ikut, kita harus tahu sumbernya. Andalilin walaysa bitaklidin, mengerti dengan dasar yang tidak dengan taklid. Taklid itu apa? Manut, jari ini katanya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus tahu dasarnya. Wajibnya Allah itu tahu dasarnya apa, tidak jari ini Allah jari ini tidak boleh, kalau kita hanya manut berarti keimanan kita masih manut dari orang lain, mendengar dari orang lain. Maka di sini kita kaji agar kita mengerti tentang Allah, bukan sekedar taklid buta, manut, manut. Nah, kita harus tahu dasarnya. Awal boleh sebagai mu'alaf taklid, tapi kita sebagai mukallaf yang harus kuat keimanannya, semakin kita semakin hari semakin bertambah pengetahuan kita, pengertian tentang Allah, semakin menguatkan keimanan kita, biar apa? liman ihi fi ilmi qaidi in kana fil muqallidi ahliyatun linnadhari, Jadi untuk apa? Kita mengerti dalil atau dasar tentang Allah, tidak taklid buta, untuk mencegah mencegah agar kita tidak anut grubyuk, kita harus tahu, paham, jangan sampai begitu kita kandang ini ujung-ujungnya tidak benar. Nah, kalau kita kaji dari sumber dasarnya kemarin adalah muwafiki, kitabillah wa sunnati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan kitab, yakni kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya sekedar kita taklid manut, karena mungkin bagi orang awam boleh taklid, tapi kita harus ada tahapan-tahapan kemajuan, maka kita harus belajar. Nah, kita di sini kita gali sumber dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biitlaqi, min ghairi taqayyidin bi ba'dil wujuh,
Bimakna annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujud. Maksudnya kita harus tahu bahwa sifat-sifat wajib qadim bagi mukhalifatul hawadits dengan mutlak, yakni bukan sekadar taklid tadi, ya, bibabil wujud, maksudnya dari sebagian wajah, maksudnya dari cara. Bimakna Allah Ta'ala, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujud, berbeda, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu berbeda dari makhluk, ya, dari segala wajah, dari segala pandangan, berbeda. Contohnya adanya Allah, kuasanya Allah, yang berbeda apa? Ya, kekuasaan Allah tidak ada tandingannya. Kekuasaannya Allah tidak ada tandingannya. Ya, ini nanti kita bahas di akhir. Yajibu ala, kita lanjutkan asyar'u, syarah penjelasannya. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajibah fi haqqihi wa huwa ma yusawwiru ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu fi haqqi. Oh, ini keterangan nanti. Yakni wajib bagi setiap mukallaf ayya'rifa, untuk mengetahui min sifatillah ta'ala, dari sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bahasan kali ini adalah mengetahui sifat-sifat wajib ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh tidak ada. Namun nanti mungkin penjelasannya belum sampai akhir karena waktu. Tapi tetap kita teruskan pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, yang disebut wajib bagi Allah yakni mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Jadi adanya Allah tidak bisa digambarkan, maksudnya tidak boleh, hal ini tidak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib ada, harus nempel sifat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sifat wajib. Wal mustahilan fi haqqihi, yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Allah wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yakni sifat muhal ini atau mustahil ini ya tidak bisa digambarkan dengan akal adanya. Loh, harus tidak ada, wajib tidak ada bagi Allah untuk memiliki sifat ini. Itu namanya mustahil. Kalau sifat wajibnya Allah harus ada, tidak boleh tidak ada bagi Allah. Loh, Pak, penjelasannya sampean kok muter. Ya, contoh sifat wajib ini harus ada, tidak mungkin tidak ada bagi Allah. Itu sifat wajib Allah. Sifat muhal atau mustahil bagi Allah ya wajib ada kalau itu tidak ada, ya, maksudnya ya, kalau itu harus ada, ya tidak boleh bagi Allah. Tidak boleh ada kalau itu muhal atau mustahil. Ya, bisa dimengerti antara sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Jadi sifat wajib itu harus ada, ya,
Harus adanya sifat tersebut yang nempel bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sifat mustahil atau sifat muhal harus tidak ada. Ya, masa contoh Allah itu ada, lawan daripada ada adalah tidak ada. Nah, tidak adanya Allah ini adalah sifat mustahil. Contoh ini contoh. Ya. Maka Allah harus ada, wajib bagi Allah. Ya, itu ada. Adanya ada Allah wajib. Kalau tidak ada wajib tidak ada, itu namanya sifat mustahil. Ya, ini memang apa ya, keterangan rodok bulit kok wajib bagi Allah, tetapi kalau ini tidak bisa, tidak ada bagi Allah, nah itu namanya wajib. Tapi kalau sifat mustahil, ya tidak boleh ada bagi Allah. Contoh sifat mustahil Allah, mustahil Allah itu bodoh, nah, ini kan mustahil. Maka tidak boleh sifat bodoh ini nempel pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh seperti itu mustahil. Tidak boleh ada sifat bodoh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti itu, gambarannya seperti itu. Wal jaizu fi haqqihi, maka sifat jaiz bagi haknya Allah, wahai Allah, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yakni tidak sah dalam akal adanya atau tidak adanya. Ya, jaiz bagi Allah ma yasihu, apa-apa yasihu yang sah fil akli dalam akal wujuduhu, wujudnya Allah, wa adamu, dan tidak adanya wujud Allah tadi. Nah, jaiz itu ya ketika Allah berkehendak seperti ini boleh, tidak berkehendak seperti ini boleh, itu namanya sifat jaiz. Allah mau melakukan ini atau tidak melakukan ini, bagi Allah boleh saja, itu namanya jaiz. Wa kada yajibu alaihi an ya'rifa misla dzalik fi haqqir rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian juga wajib bagi Rasul, maksudnya bagi Rasul al-ya'rifa misla dzalik, untuk mengetahui seperti hal wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Rasul juga memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Jadi Rasul itu juga memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ya, jadi Allah memiliki sifat wajib, sifat mustahil atau muhal. Ya, demikian juga bagi Rasul ada sifat wajib, sifat mustahil, muhal, dan sifat jaiz. Wa ba'dan nadimu fi hadhil abyati bi dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa huwa isruna sifatan mufassalatan kallati. Wa ba'da dan telah memulai nadim yang penyusun kitab ini, ya, fi hadhil abyat, dalam bait-bait, ya, bait. Kalau orang Indonesia macamnya bait, ya, dalam Arab bait namanya. Bidzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala, dengan menyampaikan apa yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wa huwa, sifat wajib bagi Allah itu isruna sifatan, ada 20 sifat mufassalatan yang telah dirinci, kalati sebagaimana berikut. Ya, ini
kita akan mulai kajian tentang pertama al-wujudu, yakni sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud, bermakna suhudi syai' wa tahaqquqihi, ya, wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illati. Maksudnya bagaimana? Artinya tetapnya sesuatu dan haknya, ya, tahakkuk, nyatanya itu wajib lahu bagi Allah. Maksudnya wujud itu harus nempel pada Allah, sifat wujud, ya, tidak, bukan karena alasan, ya, bukan karena alasan, lidzatihi la ilati, ya, wujudnya Allah itu tentang zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah itu harus ada, la ilati, bukan karena sebab adanya Allah, bukan karena sebab. Sebab adanya Allah ada dikarenakan adanya meja, ada karena bumi. Tidak seperti itu. Jadi adanya Allah bukan dikarenakan sebab yang lain, sebab adanya lain. Tidak boleh. Karena ada bumi maka muncullah Allah. Tidak seperti itu, ya. Anna ghairahu lam yu'assir fi wujuduhu ta'ala. Karena sesungguhnya selain Allah itu tidak mempengaruhi dalam adanya Allah. Jadi adanya langit, adanya bumi, adanya alam semesta ini tidak membawa pengaruh terhadap adanya Allah. Bisa diterima. Jadi karena adanya langit maka muncullah Allah. Tidak. Langit, bumi, dan alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka Allah ingin membuat langit, bumi, dan alam semesta itu hak Allah. Bukan karena adanya langit dan bumi itu baru muncul Allah. Tidak sebab itu Allah ada. Maksudnya seperti itu. Tidak karena manusia Allah ada. Tidak. Jadi tidak pengaruh, tidak ada sebab sama sekali adanya Allah. Amma wujudu ghairu dzati kawujudina fahuwa bi fi'lih ta'ala. Adapun, ya, wujud ghairu dzati bukan zatnya, kawujudina seperti wujudnya kita, fahuwa bi fi'lihi maka huwa Allah bi fi'lihi atas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Adanya Allah, amal wujudu, adanya Allah. Adapun adanya Allah, ghairu dzati kawujudin, bukan karena zat seperti adanya kita, Kalau adanya kita itu kan karena kita itu ada orang tua, ya. Allah tidak seperti itu, ya. Ada bapak kita, ada ibu kita, adalah ada kita. Ya. Jadi adanya Allah jangan disamakan dengan adanya kita. Nah, seperti itu keterangannya. Bahwa ini kita Allah, karena ini adalah atas kemauan, atas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadalilu dasarnya, ya, ala dzalika atas wujud ini, wujudu hadhil makhluqat walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka nasaikun minal khalqi.
Ya dasarnya, dalilnya adalah adanya, maksudnya wujud daripada Allah ini adanya makhluk, ya, adanya makhluk. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka masa'im minal khalqi, walaupun ya lam yakun subhanahu wa ta'ala, maksudnya gini, adanya Allah itu bisa ditunjukkan bagi orang awam dengan makhluk alam semesta ini loh. Bukan karena adanya alam semesta baru muncul Allah, tapi adanya alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Adanya manusia, adanya binatang, dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Bukan karena adanya alam semesta baru muncul Allah, bukan. Contoh, tidak boleh seperti dalam sebuah negara harus ada yang ngatur, maka diangkat seorang pemimpin, bukan seperti itu. Muncul Allah dulu, baru membuat negara, membuat tempatnya, membuat isinya. Ini ya, ini bukti. Bukan karena adanya negara dulu baru kita mencari pemimpin, bukan. Tapi adanya Allah yang menciptakan, dibuatlah tempat atau negara, dibuatlah pemimpin dan sebagainya. Seperti itu. Qala ta'ala, ya, qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, dasar daripada dalil adanya Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, dalam surah Toha ayat 14. Innani, sesungguhnya saya ana, ya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali saya, kecuali Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Allah menyampaikan seperti itu. Berarti di sini Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, maka Allah yang harus disembah. Ya, karena Allah Maha yang telah, aku yang menciptakan, akulah yang menguasai, maka di sini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Ya, maka fa'budni, maka sembahlah aku. Ya, dalam surat Toha ayat 14. Terus waqala ta'ala, firman yang lain, ya, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yatafakkaru, apakah mereka itu tidak berpikir fi anfusihim, dalam diri mereka sendiri, ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma, dan apa-apa yang telah Allah ciptakan, yakni langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, illa bihaqqi, kecuali dengan sebuah kebenaran, wa ajalin musamma, dan masa yang telah ditentukan, wa inna kasiran, dan sesungguhnya kasiran minan nas, banyak dari manusia, biliqa'i rabbihim, dengan pertemuan pada Tuhannya, lakafirun, mereka ingkar. Jadi ayat ini menyindir bagi manusia. Manusia, apakah mereka itu tidak berpikir bahwa Allah telah menciptakan langit,
Allah telah menciptakan bumi dan alam semesta seisinya, maksudnya semesta ini dari sebuah kebenaran yang telah ditentukan oleh Allah. Namun banyak sekali manusia yang ingkar, tidak mau tahu bahwa mereka itu akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak meyakini akan bertemu Allah, maka dia akan sulit untuk mungkin kalau kita kaitkan dengan sholat, ya sholatnya mungkin tidak bisa khusyuk, ya, karena yang dia kerjakan, paling saya hanya melakukan sebuah rutinitas, tidak membawa dampak. Padahal sholat yang dilakukan dengan benar itu akan menumbuhkan rasa ketenangan dalam jiwa. Contohnya seperti itu. Namun di sini banyak sekali manusia yang tidak yakin, ya, tidak percaya, ingkar maksudnya, apa bener ora lah, masuk menungso ketemu karo pengiran. Nah, kayak gitu. Akhirnya dalam hidupnya ya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang muslim, orang beriman, agar kita semakin dekat, ya kita harus belajar. Pada pagi hari ini kita belajar tentang sifat wajib Allah yang pertama, yaitu wujud Allah. Sedikit wa ila arabiyun anid dalili faqala al-ba'ratu tadulu alal ba'ir wa saru alal amir wa saru aqdam alal masir fasama'u datul abrad wal ardu datul fujaj wa biharun datul amwaj amatatul ala sawani hakimi al-qadiril al-alim. Telah ditanya al-Arabi, orang Arab tadi, dalil dari dalil atau dasar wujudnya Allah. Faqala, maka dijawab, al-baqratu tadulu ala ba'ir, kotoran unta menunjukkan atas unta. Ada asap, ada api. Kalau ada kotoran unta, berarti di situ ada unta. Warasu alal hamir, dan kotoran himar, ya pasti ada himar. Wa asaru aqdamu alal masir, ada bekas telapak kaki, berarti di situ ada orang berjalan. Fasama'u datul abraj, maka langit memiliki gugusan bintang. Gugusan bintang pasti ada yang membuat. Wal ardu datul fijaj, dan jalan, ada jalan, maksudnya bumi memiliki jalan. Oh, berarti ada yang membuat jalan. Wa biharin dari amwaj, maksudnya laut itu memiliki ombak. Ya, berarti apa? Ada yang mengatur ombak itu. Amma tatulu ala soni'il hakimi al-qadiril alim. Semua itu menunjukkan, ya, tadi ada kotoran unta, berarti ada unta, ada kotoran himar, ada himar, ada langit, ya, ada langit, ada gugusan bintang, ada, semuanya itu menunjukkan amatatul soni,
Berarti semua itu ada yang membuat. Siapa yang membuat? Al-Hakim, yang maha adil, wal qadir, dan maha kuasa, al-alim, dan maha mengetahui. Jadi ini kesimpulannya, ketika ada buku, ada yang membuat, ada meja, ada yang membuat, ada wedang teh, ada yang membuat. Nah, di sini skala kecil. Kalau skala besarnya tadi ada unta, berarti ada kotoran unta, berarti di situ ada unta, ada langit, ada bumi, berarti ada yang membuat. Berarti wujud. Paham ya di sini? Ya, mudah-mudahan keterangan ini menambah keimanan kita. Kita semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Kita akhiri dengan bacaan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.